Ya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu keputusan investasi modal. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Ismi, NIM 2020-040. Yang kedua ada Erza Yolanda, NIM 2020-053. Yang ketiga ada Bagas Rikianto, NIM 2020-054. Yang keempat ada Karolian Iqbalin, NIM 2020-627. Yang kelima ada Dipa Sultan Bintang, NIM 2020-606. Next. Yaitu investasi modal digunakan untuk menjelaskan rencana manajer untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki implementasi jangka panjang. Investasi tidak hanya mencakup penanaman dana, tetapi pembelian barang dengan yang peralatan merupakan investasi. Keputusan investasi modal merupakan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif berhubungan dengan keuangan proyek-proyek investasi jangka panjang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Next. Pentingnya keputusan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Ismi. Selanjutnya itu pentingnya keputusan investasi. Tugas manajemen keuangan yang dilakukan secara rutin adalah bagaimana mengatur aliran dana agar operasi perusahaan berjalan dengan baik. Di samping tugas rutin tersebut, manajer keuangan mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu membuat keputusan investasi. Keputusan ini sangat penting dengan semakin besarnya dan berkembangnya perusahaan. Semakin perusahaan berkembang, maka manajemen dituntut mengambil keputusan investasi seperti pembukaan cabang, perluasan usaha, maupun pendirian perusahaan lainnya. Keputusan investasi ini sering juga disebut sebagai capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Next. Kemudian, perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama yaitu dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar, dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Yang kedua yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka cukup lama untuk bisa memperoleh kembali dana tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lain. Kemudian ada keputusan investasi yang menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investment, yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Misalnya, proyeksi penjualan terlalu besar sehingga membeli peralatan yang besar dengan investasi juga besar. Ternyata permintaan kecil, akhirnya banyak kapasitas yang menganggur dan biaya tetap atau penyusutan sangat besar. Demikian sebaliknya. Selanjutnya ada keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis keputusan investasi modal. Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Ada dua jenis penganggaran modal, yaitu yang pertama proyek independen. Proyek independen adalah proyek investasi modal yang tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi apabila ada proyek yang diterima atau ditolak, tidak akan berpengaruh terhadap proyek lainnya. Berikutnya ada proyek saling eksklusif. Proyek saling eksklusif, proyek ini mengharuskan perusahaan untuk memilih salah satu alternatif yang saling bersaing untuk menyediakan layanan dasar yang sama. Penerimaan salah satu proyek akan menahan proyek lainnya. Next.
Berikutnya ada pasca audit proyek modal. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, metode penilaian kelayakan investasi. Model non-diskonto. Model non-diskonto adalah model yang mengabaikan nilai waktu dari uang dan periode pengembalian ini dapat digunakan sebagai ukuran dari risiko dengan pengertian bahwa semakin lama suatu proyek menghasilkan uang, semakin berisiko proyek tersebut. Sedangkan model diskonto meliputi tingkat pengembalian internal dan net present value. Jadi tingkat pengembalian internal atau internal rate of return adalah suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Lanjut dengan net present value atau NPV, merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Model diskonto, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Rumusnya yaitu L sama dengan sigma CF T per dalam kurung 1 tambah I pangkat T. Net present value rumus. NPV atau nilai bersih saat ini sama dengan dalam kurung sigma NI sama dengan 0 CFT per dalam kurung 1 tambah I pangkat T min I0. Lalu ada capital rationing. Pengertian capital rationing, rasionalisasi penganggaran modal. Alasan paling klasik dan utama mengapa perusahaan harus melakukan efisiensi dalam penggunaan uang adalah karena terbatasnya dana atau modal yang dimiliki perusahaan. Kita tahu bahwa modal perusahaan dapat berupa modal asing atau dari pinjaman dan modal sendiri. Dalam manajemen keuangan yang konservatif, hati-hati maka sendiri. Namun modal sendiri ini sifatnya terbatas sehingga diperlukan prioritas dalam penggunaannya karena terbatasnya dana, maka usulan investasi yang akan dilaksanakan perusahaan perlu dinilai secara rasional dengan melihat present value tiap usulan investasi tersebut. Pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dinamakan capital rationing. Oleh karena itu, capital rationing terjadi ketika perusahaan menghadapi pemilihan beberapa usulan investasi yang menghasilkan return berbeda-beda, sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu proyek independen dan investasi parsial. Untuk memilih proyek investasi yang memaksimumkan jumlah NPV, dapat digunakan indeks NPV apabila dua kondisi ini terpenuhi. Yaitu yang pertama, proyek investasi yang dianalisis bukan proyek yang saling meniadakan atau mutually eksklusif dan dimungkinkan investasi parsial. Indeks NPV dapat dihitung dengan membagi NPV dengan investasi awal. Investasi yang dapat dipecah, divisible investment, artinya investasi dapat dilakukan untuk sebagian saja. Sedangkan investasi yang tidak dapat dipecah atau indivisible investment, artinya nilai investasinya harus 100%. Jika dana yang dimiliki oleh perusahaan tidak terbatas jumlahnya, maka proyek yang menghasilkan NPV tertinggilah yang akan dipilih dari proyek-proyek yang saling meniadakan. Tapi jika dana yang tersedia terbatas,
maka kriteria NPV tidak dapat lagi digunakan karena pemilihan beberapa proyek akan mempengaruhi ketersediaan dana untuk proyek lainnya. Selanjutnya ada post audit terhadap proyek investasi terpilih. Post audit sebuah proyek investasi yang terpilih merupakan tindak lanjut setelah sebuah usulan proyek investasi dipilih dan diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kinerja proyek investasi yang diharapkan benar-benar dapat dicapai. Selain itu, untuk menilai apakah data dan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan mau memilih alternatif proyek investasi cukup akurat dan menggambarkan kondisi sesungguhnya. Berikut adalah peran dan nilai post audit. Yang pertama ada post audit mengevaluasi kinerja aktual proyek dalam hubungannya dengan kinerja yang diharapkan. Dan yang kedua yaitu post audit dapat menghasilkan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja proyek. Demikian presentasi dari kami yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.